Saya nggak akan lari kemana-mana ini. Sebelum dia memperlihatkan satu data, satu fakta, fakta dari sejarah ataupun Bible yang mengatakan Yesus tanggal berapa, bulan berapa. Silakan. Kita tunggu. Iya, kelahirannya aja pun pakai tanggal ya, tanggal 25 Desember. Tentunya kalau 33 tahun, tentunya kalender situ ataupun almanak semakin keren itu bentuknya. Udah gambar-gambar apa itu, gambar artis kurasa. Begini Bang Naga, sembari menunggu si anak, si anak ASEAN, naikkan outlet yang lain. Mungkin ada yang bisa membantu dia. Oke, siap. Tadi si Eri nelpon 2 kali, aku kan nggak bisa ngambil lagi, makanya aku tolak sekali-sekali, aku ambil langsung di yang di reject. Besok jangan buat kayak suara kau pelangi. Nah ini akunnya Kak Arin. Gue pikir tadi Kak Arinnya kena hack gitu loh. Aku barusan mau. Aku hampir ku blokir dia tadi. Kau pelangi. Nah inilah Oten ya. Dia bilang katanya jangan asumsi, jangan menghalalkan segala cara. Sementara dia sendiri membabi buta, menghalalkan segala cara. Ketika tanggal tidak disebutkan, ketika bulan tidak disebutkan, dia berani mengatakan statement seperti itu. Cobalah kalau misalkan berdiskusi itu, dipikir dulu baru dijawab. Jangan dijawab dulu baru dipikir. Bang, pikir dulu. Saya bicara sesuai sejarah loh Bang. Saya tunjukkan, besarkan dia kecilnya kali Bang Faruk. Sebentar. Halo, selamat siang. Agamamu apa? Saya Kristen. Agamamu apa? Saya Kristen. Oke, sebentar. Anak sia-sia dulu yang mau ngomong, kau diam dulu. Ya, sama-sama penghuni neraka jangan saling mendahului. Silakan. 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 Tunjukkan datanya. Jangan kau bilang penghuni neraka Bang. Aku masuk neraka macam satu. Ya. Halo Bang. Kalau nggak tertib, jangankan Mana Muhammad ya, jangan kalau kau nggak tertib ya. Diam sama-sama penghuni neraka. Kubur. Kemana Muhammad Nah, kan ini cara dia terdesak sudah seperti ini. Ini contoh orang terdesak, ya kan? Saking dia tidak tahu jawabannya, dia melemparkan ke yang lain. Apa ente pikir kami akan menjawab? Selesaikan dulu statement ente, ya. Kalau ente tidak ada ternyata pernyataan itu tidak ada, bukti tidak ada, ente minta maaf kepada kami. Ayo tunjukkan. Ada tidak? Kalau tidak ada, selesai kita diskusi, ya. Karena ente tidak mau minta maaf. Selesai kita diskusi, kita lanjut ke yang lain. Kasih waktu aja 15 menit Bang Faruk untuk mencari, nggak apa-apa. Oke, siap. Mungkin kita kasih kesempatan si Ando, mungkin bisa membantu beliau si Ando nggak, Bang Dewa. Siap. Coba Silakan. Abang tanyakan lagi ya, pertanyaan ke anak ASEAN hingga dia kelabakan, tanyakan sama Adinda Andonya. Para tahu dia bisa memberikan datanya, silakan dia. Baik, berdasarkan dari statement si anak ASEAN ini Pak, dia mengatakan, saya membawa ayat Galatia 2, 19-20. Di situ ternyata Paulus pun disalib bersama Kristus. Cuma Paulus di situ hidup. Dia tidak menerima karena penyaliban antara Yesus dan antara Yesus dan Paulus itu tidak sama. Sementara penyaliban Yesus itu tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya ada. Sekarang tolong tunjukkan kepada Pak Ando, kepada anak ASEAN atau kepada siapapun juga, tolong tunjuk satu data di mana ada pernyataan satu sejarawan yang mengatakan Yesus disalibkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Silakan. Begini ya. Jadi kita tutup Alkitab, kita baca tulisan Tacitus dan Flavius abad pertama sampai abad ke-7 tidak ada yang menyangkal penyaliban. Abad ke-7 muncul Amnisa 157 diserupakan dan digantikan. Sama tanya, siapa namanya yang diserupakan, tunjukkan dalilnya. Itu abad ke-7. Abad pertama Namanya Yesus. Namanya Yesus. Kristen itu clear penyaliban. Sejarawan Tacitus abad pertama dan Flavius menulis penyaliban. Abad ke-7, 700 tahun kemudian, Amnisa 157 mengatakan diserupakan dan digantikan. Saya minta dalilnya, siapa orangnya yang diserupakan. Jangan lompat ke kitab umat lain. Jangan hanya gosip ya. Namanya Yesus. Namanya Yesus yang kau tuangkan itu. Yesus namanya.
Yang diserupakan itu namanya Kalau- Yesus. Kalau Kristen clear dan sejarawan abad pertama, 700 tahun kemudian keluar ayat 157 An-Nisa diserupakan. Sekarang Anda buktikan siapa orang. Berarti An-Nisa 157 ini mengguncangkan keimanan Kristen. Jangan Le. emosi. Ya kan, Le? Jadi ini Betul nggak, Le? persoalan di Islam sendiri. Kalau kami dan Iya, sejarawan, Leando. Sejarawan. Berarti An-Nisa 157 ini mengguncangkan kalian berarti ya? bukan 700 tahun kemudian, silakan buktikan siapa orang. Terguncang nggak ya gara-gara An-Nisa 157 ya? Ditumbangkan orangnya. Gantian Siapa Ando, namanya? biar Bang Mahdi aja ngomong, diam lah. Iya, Selesai. siapa namanya? Pakai dalil. Aduh, kena tombak Bang Dewa kan. Makanya aku bilang tadi. Siapa namanya? Pakai dalil, jangan lompat ke Alkitab ya. Coba diserupakan 700 tahun kemudian. Oke. Izin ya Bang Faruk menjawab ya. Kami ini adalah umat yang patuh. Supaya kami itu adalah umat yang patuh. Kenapa Patuh. Yahudi itu berkelahi? Karena Yahudi itu berupaya untuk bertanya kenapa siapa. Ketika perintah sudah turun kepada mereka, ketika Taurat sudah turun kepada mereka, mereka tidak menunjukkan kepatuhan mereka kepada Taurat itu sendiri. Kalau kami adalah umat yang patuh. Anak udah ada Bang Dewa. Silakan Bang Dewa yang lanjutkan. Ini narasi Bang Dewa dari awal. Silakan. Baik. Sebentar Dewa. Aldo, kalau Ayo. udah di mute, jangan kau buka lagi. Tadi waktu kau ceramah, ku biarkan. Jadi biar terarah. Jangan menjajah di komal ini. Jadi kita harus ada kesimpulan ya. Dewa. Moderator. Oke. Baik, ternyata Ikhwan Pilah 1300 mata memandang pernyataan dari anak si Hasian, dan siapapun juga Kristen tidak bisa menunjukkan fakta sejarah kalau Yesus itu disalib tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang disalib? Yang disalib adalah Yesus Yunani. Yang disalib. Sementara yang diselamatkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Allah tidak menceritakan di dalam Al-Quran siapa yang disalib? Siapa yang disalib pada saat itu? Yang pertama, itu bukanlah hal urgensi bagi kami umat muslim. Siapapun yang disalib, kami tidak ada urusan dengan itu semua. Yang penting pemeran utamanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bang Faruk pernah yang namanya menonton film. Bang Faruk pernah menonton film? Ketika Bang Faruk menonton film Rambo atau menonton film Jean-Claude Van Damme, ketika ada orang yang jatuh di situ, Jean-Claude Van Damme-nya jatuh, itu adalah stuntman-nya. Itu adalah pemeran penggantinya. Penting nggak kita mengetahui siapa pemeran penggantinya? Tidak penting. Ya. Yang penting Rambo-nya selamat. Yang penting Jean-Claude Van Damme-nya selamat. Itu ya. Yang kedua, pada saat terjadi yang namanya peristiwa penyaliban, tidak ada satupun umat muslim yang menanyakan kepada baginda Rasulullah siapa yang disalibkan pada saat itu. Tidak ada sama sekali. Yang jelas, kami sudah puas jawaban dari Allah bahwa Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu dibunuh, ketika orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu disalib, Islam datang untuk meluruskan itu semua. Begini loh kata Allah, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh, yang disalib pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa. Mengenai siapa, tidak penting itu buat kami. Andaikan Allah memberitahukan siapa orang yang disalib dalam Al-Quran, tentu terjadi yang namanya fitnah-fitnah. Maka dari itu Allah rahasiakan sampai di situ. Yang jelas kami puas, semua kekasih-kekasihnya Allah selamatkan. Begitupun ketika peristiwa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ketika dibakar, Allah selamatkan. Nabi Ismail ketika hendak disembelih, Allah selamatkan, digantikan dengan seekor domba. Nabi Musa ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Firaun, Nabi Musa Allah selamatkan. Begitupun Allah menyelamatkan salah satu kekasihnya ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah minta diselamatkan, Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam dari yang namanya penyaliban. Kecil bagi Allah itu. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim dari peristiwa pembakaran? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun? Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam? Kecil bagi Allah itu. Kecil. Ya, selesai sudah di situ ya. Sekarang kembali lagi. Jadi ketika yang namanya Bang Dewa tega bapak ya bang. Boleh saya Dewa. tanggapin? Bang Dewa, bapak tega ya bang membunuh anaknya ya bang. Ada agama Islam. Yoi. Boleh saya tanggapin ya? Yoi. Begini,
Bang Ando, Bapak kok tega sih Bang Ando membunuh anaknya Bang Ando. Kita Bang Ando. menulis baca Markus, baca Matius, dan sejarawan abad pertama sudah menulis fakta penyaliban. 700 tahun kemudian, jauh dari fakta, dari peristiwa, mengatakan digantikan tanpa bertanggung jawab siapa namanya yang diserupakan. Itu kan gosip. Oh, baik, Lebih baik. sejarawan, Baik, saya sejarawan tanggapi, Pak, Yahudi ya. sama Romawi. Sebelum Bapak selesai, Pak, saya pernyataan menulis dari fakta Bapak, penyaliban. jangan diulang-ulang, Pak. Tarsisus, Pernyataan dari Bapak nggak usah Pelagius, diulang-ulang. Kami sudah tahu. Alkitab menulis di Kita lihat Markus, berdasarkan dari Bible. di Matius Anggaplah Bapak 27, tidak percaya baca dengan yang Matius namanya 27. Al-Quran. Kita Markus masuk ke dalam 15. Bible sekarang, Pak. Apakah di Bible itu diselamatkan atau tidak? Buka, Bang Baruk, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Penyaliban Buka, itu bacakan. ditulis di Matius, di Markus, di Injil. Sebentar, Oke, Pak, sebentar. sebentar. Saya yang Silakan di sini yang baca. berkuasa. Sebentar semua. Jangan ngomong. Aku Bahasa juga yang disalibkan sudah dari itu secara jangan- iman saya pun Aldo, disalibkan. Aldo, kalau nggak bisa tertib, Paulus saya turunkan ke bawah. mengaku disalibkan, Kalau nggak saya bisa tertib, secara saya turun ke iman bawah. disalibkan di dalam nama Kristus. Berapa Bang? Kisah Para Rasul Jangan 25 nomor 19. Mati. Kalau mau Kisah baca Para Rasul penyaliban, 25 Matius nomor 19. 27 ya, Matius 27 baca Paruk. Matius 27 ayat 24 sampai 66. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama Itu mereka. tulisan Dan rasul, rasul. Yesus sudah mati. Sedangkan Paulus Baca di katakan, Matius ya, "Aku baca di tidak Markus, hidup." baca di Lukas, jangan lompat-lompat kau. Sebentar. Maka dari Baca itu di ya, Matius 27, selalu 24. yang namanya Jangan banyak yang namanya lompat-lompat, kamu kontradiksi di dalam menghindari Bible. itu. Kenapa Baca banyak Injil kontradiksi? Markus, Karena Bible itu 15, adalah tulisan manusia. ayat 15 Yang sampai satu 36. mengatakan Itu mati, Alkitab. yang satu mengatakan hidup. Baca sejarawan, Para tulisan Rasul, sejarawan seabad tahun 65. baik, Ya. sejarawan mana Pak? Sejarawan mana Pak? Situs sama Sejarawan mana? Filipius Josephus, baca. Baik, buka. Buka dalilnya. Bukan Ya, dari buka baca dalilnya, sendiri Pak. di Google. Loh, gimana Bapak ini? Saya sudah menyebutkan satu ayat mengenai soal 700 penyaliban. tahun kemudian, jauh dari waktu peristiwa, ada orang, ada kata disalibkan di Bang Dewa adik Ando gini aja, biar kita nggak terlalu panjang ya saling bantu. Ini kalau mau baca Matius, ya, Matius 27. Itu sudah cukup akurat. Dengar dulu adik Ando. Dengar dulu. Kalaulah memang Yesus, Tuhan Anda itu pernah disalibkan. Diserupakan, tapi namanya siapa? 700 tahun kemudian ada. Ya, Jangan bahar 700 tahun kemudian. salah. Di zaman itu saja sudah ada perselisihan. Nanti Jadi, Bang, 700 tahun Yesus kemudian itu kemerdekaan disalibkan di Indonesia mana, bukan Ando? 17 Agustus ya. Nanti diganti itu. Kemerdekaan Indonesia 700 tahun kemudian. Ngotot lagi. Muhammad udah Nanti kemerdekaan Indonesia tanggal 20 Muhammad, Muhammad ya. cuma 200 tahun. Ya. Yesus sekarang itu sama Jangan ngomong. sekarang sama Anak kasihan, Nabi Muhammad ente itu semua ente apaan, mendingan Bro? cari aja data itu, cari dulu ya. Sebelum masuk ke diskusi selanjutnya, ente cari dulu data yang tadi. Selesai ya? Nah, Kan gua gini. kasih waktu 15 menit. Baca Tacitus, sejarawan Romawi. Ando, Sampai ini Pelagius, mana itu dia orang disalibkan, pembenci Ando? Yesus, orang Yahudi. Di mana dia disalibkan? Yesus disalibkan di mana? Kalian pura-pura lah. Jangan komentari yang kalian tidak tahu. Saya pun disalibkan dalam Kristus. Saya pun, Paulus mengatakan itu, dalam Kristus saya sendiri sebagai umat Kristen disalibkan dalam nama Kristus. Itulah Iya, di penebusannya. mana, Ando? Biar mengerti, Yesus jangan disalibkan menafsir-nafsir. di mana? Kalau mau baca penyaliban di Matius 27 ayat 24 sampai 66, Markus Iya. 15 ayat 15 sampai 38. Saya tahu Di modus mana kalian. dia disalibkan, Pura-pura. Ando? Saya pun disalibkan ya sebagai Kristus dalam nama Ya, di Kristus. mana dia disalibkan? Tahu. Yesus disalibkan di mana? Secara rohani kami, justru itu penebusan kami mengikut ajaran dia. Jadi kalian jangan menafsir-nafsir Alkitab. Kerasukan udah cuma teman. Baik, saya selesaikan. Disalibkan di mana? Aku secara rohani. Begitu tentang penyaliban, kau disalibkan secara rohani. Begitu tentang apa? Tentang penderitaan, kau katakan kau menderita secara rohani. Tapi kalau makan, nggak ada rohani-rohaninya ya. Makan. Makan yang makan, nggak ada makan rohani. Enak-enaknya Yesus disunat, kami disunat secara rohani. Yesus puasa, kami puasa secara rohani.
Tapi kalau tentang kawin sama makan, nggak secara rohani kau bilang. Ya kita turunkan ya, udah kerasukan ya. Anak ASEAN gimana? Kok jangan ke ASEAN dong kerasukan ya. Udah dapat datanya anak ASEAN? Saya nggak kerasukan bang. Ya makanya ketika Kalau saya bang, kalau dalam pemahaman saya sendiri bang, memang kalau abang mau minta dalil untuk saya tunjukkan di mana tanggal dan bulan dan tahun pengalupan Tuhan Yesus, ya saya terus terang kain dong, kakak Neng dong. tidak bisa saya buktikan bang. Oh, Tapi baik. sejarah Kalau menyatakan bang, sebenarnya udah sejarah selesai, Pak. menyatakan Selesai, sudah bahwa selesai ya. dengar dulu, Alhamdulillah, dengar dulu. Ikhwan Pilah. Sesuai kita sekarang 1.300 mata sekarang memandang yang ketika dia menyatakan sekarang semua yang kita tanggal, ceritakan ini bulan, menuju kepada tahun, sejarah. ternyata itu adalah asumsi dia sendiri. Cair Dia dong. tidak bisa membuktikan Asumsi sama sekali, saya, Bang. ya. Tunggu dulu, Nah Bang. itu ya. Selesai Enggak, sudah bukan ya. asumsi. Jadi Dengar yang dulu, namanya Bang. makanya Gini aja. Dengar dulu saya Begini nggak aja. boleh nggak saya Kalau ngomong dia bang. membawa sejarah. nggak usah udah. Nggak Kalau usah. dia saya membawa ngomong, Bang. sejarah, Nggak usah Asian. Boleh nggak saya ngomong? Nggak usah Asian, nggak usah. Masih saya ngomong lah bang. Nggak usah Bentar, Bang Asian. Dewa. Bang Dewa. Bentar Bang Dewa. Kalau anak ASEAN, Dinda anak ASEAN membawa fakta sejarah, boleh kau kemukakan kepada kami berdasarkan fakta sejarah yang kau baca, Yesus itu disalibkan di mana, Dinda? Ya. Adik ASEAN, Yesus itu menurut fakta sejarah yang kau baca dan kau imani, Yesus disalibkan di mana? Yesus itu disalibkan di Golgota. Oke, Golgota itu di tanah mana? Sekarang gini loh bang. Jawab Pertanyaan- dulu, di tanah Palestina, di tanah Palestina atau di tanah Mesir atau di tanah mana? Di tanah mana itu? Pertanyaanmu bang, itu nanti kalau saya bilang di Mesir, abang bilang nanti, itu kan tanah Arab, pasti abang bilang lagi kan? Iya, di mana dia tahu saya, disalibkan? Bang. Pertanyaanmu itu- Golgota itu di mana? Makanya katakan, sekarang kau bisa buka Google ya, posisi tanah Golgota itu di mana gitu loh. Di mana dia disalibkan? Jangan kau bilang ya di Tarutungnya. Di mana? Kau aja kau bilang tadi fakta sejarah, fakta sejarah. Ketika kami bertanya tentang lokasi penyalibannya, kau udah mencret. Dan Farouk kalau nengok Oten mencret diskusi itu sudah biasa. Cuman yang buat aku heran dan terkejut, ketika kalian mencret diskusi, kenapa masih Kristen? Kenapa kalian masih Kristen? Sini Abang Faruk, saya ada urusan sedikit dengan Abang anak ASEAN ini, jalan Bang Faruk. kebenaran dan Ya, hidup. ya Ustaz. Makanya Abang kami Faruk, saya ada urusan dengan Abang Pak anak ASEAN. Tadi saya ingin kejujuran Anda. Di beberapa menit kemarin Anda menanyakan apa yang kau banggakan dari Nabi Muhammad? Ada Abang nanyakan kayak itu. iya bang, betul sekali bang. Jadi kalau Anda bertanya kami menjawab, Anda jangan kepanasan ya. Iya bang, nggak apa-apa. Diterima syukur, nggak diterima nggak apa-apa. Iya, saya terima bang. Kalau masih logika bang, masih saya terima bang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Negara yang Wasallam. beradab bang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian Nabi dan Rasul bang. Satu ya, ingat bang tuh, penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, beliau itu rahmatan lil alamin, menyampaikan risalah Islam kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutusmu kecuali rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dua. Yang ketiga, yang berhak nanti sekian banyak para nabi dan rasul itu untuk memberikan syafaat hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga bang ya, tak usah diuraikan lah bang, panjang lebar ya. Masih mau nambah bang? Gini aja nanti tambahannya itu abang brosur ya di Abang internet ceritakan abang aja cari, Bang. semua.
Abang cari aja nanti gitu bang. Karena kalau kita mau menguraikan bagaimana kemuliaan keagungan baginda Rasulullah mungkin sehari nggak selesai bang. Dan itu pun baru kulit luarnya bang yang kita kupas itu bang, belum dalamnya bang. Gini bang, keberadaan abang hidup di dunia ini. Tunggu dulu bang, tunggu dulu, nanti ada giliran abang. Dari tadi saya diam bang. Kemuliaan baginda Rasulullah disebut dalam hadis kudusi, karena kalau bukan karena beliau termasuk Anda takkan ada hidup di dunia ini bang. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kau hai Muhammad, kata Allah, tidak kuciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itulah kemuliaan baginda Rasulullah. Mukjizat beliau Al-Quran 14 abad yang lalu sampai kini bang, utuh dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu bang. Coba bang bandingkan antara Al-Quran dan Biblia bagaikan bumi dengan langit bang. Itu aja bang ya. Jangan abang tersinggung karena itu tadi abang tanyakan loh gitu kan. Oke, makasih bang Faruk. Lanjut. Babang Faruk masih mau dilanjutkan sama anak Asia ini atau kita turunkan? Itu Sinopan itu Oten itu bang. Sinopan ke Oten dia kirim gift sama aku bang, blokir bang. Si Nopan. Iya. Bentar kita cari. Mana dia? Ada nggak dia taping sini? Jadi yang namanya kita obat meragama, tentulah agama itu akan membimbing kita. Bukan. Dia Islam. Oh, bukan Islam ya? Tentu, Dia tentu dari ajaran agama tersebut akan membimbing kita. Islam. Oke, yang Erik sebentar ya, kita sapa tamu dulu ya. Vi agama apa? Vi kuturunkan ya, nggak mau kau jawab. Sama Ana Asia apa mau dilanjutkan atau kuturunkan? Jawab bergabung Pak Mukus. Biarkan dulu. Ana Asia mau dilanjutkan atau kuturunkan? Biarkan dulu. Bentar aku mau ngomong. Ya tanya Bang Dewa, kan Bang Dewa dari awal tadi yang Dewa buka mic. Dilanjutkan bang. Tadi kan Mau dilanjutkan nggak dengan anak Asia atau diturunkan? Dia tadi udah itu. Dia minta maaf dulu aja. Pernyataan dia yang berdasarkan dari asumsi itu, minta maaf dulu. Kita sebagai apologet itu sudah berapa kali ya mencari yang namanya satu referensi, satu bukti. Apakah ada pernyataan dari ahli sejarah? Tidak ada satupun juga. Tidak ada satupun juga. Minta maaf dulu lah. Minta maaf. Ayo kita diskusi lagi. Silakan ambil tema. Mau tema mujizat? Karena beliau tadi mengatakan mengenai soal mujizat. Ayo silakan. Kita buktikan. Mujizat Yesus, mujizat para nabi, kita buktikan sekarang. ya jelas bang. Ya, kalau Yesus kami bang memang mujizatnya. Minta maaf dulu bang. Minta maaf dulu. Jangan dulu. lebar. Kalau Anda tidak minta maaf, saya turunkan. Minta maaf Apa dulu. yang mau saya maafkan? Coba. Berbohong. Tadi Apa yang ente mau sudah saya maafkan? berbohong. Minta maaf untuk- Tadi sudah minta ente maaf untuk sudah apa, berbohong ente tadi sudah berbohong di depan 1.300 orang. Kalau Yesus disalib, tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya ada. Minta maaf Kan dulu. saya bilang bang. Minta maaf dulu, tidak ada. Tadi kami sudah memberikan kesempatan kepada ente untuk mencari referensi. Minta maaf Nah dulu. gini bang. Jadi kalau kita pergi ke Minta maaf ke dulu Sentral, bang. Minta maaf dulu. Kok Di susah kalender amat minta tanggal maaf bang? 18 bulan 24 itu bang. Bang, Itu siapa yang buat bang? besarkan dia bang Faruk, besarkan dia. Tunjukkan datanya. Kita sama-sama nunjukkan data. Silakan. Kok susah amat ya minta maaf ya? Kami mengimani bang. Kalau Yesus itu Saya nggak bahas iman. 18 bulan 4 bang. Koi Mani nggak ada Sesuai ngaruh sama sejarah, kami. Bang. Batang kayu Koi Tanggal Mani nggak ada 18 bulan ngaruh sama 4 kami. sesuai Kau minta sejarah maaf bahwa dulu. Yesus Minta maaf telah dulu. mati Minta maaf di dulu. kayu salib di Bukit Golgota di dekat Yerusalem. Apa lagi bang? Di Bukit Golgota di dekat Yerusalem. Ternyata Iya, Yerusalem itu, dengar dulu adik, ternyata Yerusalem itu adanya di tanah Israel sekarang yang dikuasai oleh Israel. Sementara tanah lain tidak dikuasai oleh Israel. Kita buka Wahyu 11 nomor 8. Lantas di sini Tuhanmu yang mana lagi yang disalib ini? Wahyu, nah ini dari tadi kau nggak mau jujur kamu. Wahyu 11 nomor 8. Jangankan Al-Quran kami, Bible-mu sendiri aja pun bingung siapa yang disalibkan. Apa ini Dinda? Ini Tuhan juga ini yang disalib ini. Tuhan siapa ini? Nih,
Wahyu 11 nomor 8. Nih, Maksudnya gimana? baca Wahyu 11, belum kuberikan ya. Nah, coba. Bentar. Nah, ini Wahyu 11 nomor 8 berbunyi, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Tuhan siapa yang disalibkan di Mesir? Tuhan siapa yang disalibkan di Mesir? Jawab Hasian. Paulus ya, berdasarkan kitab Galatia 2 nomor 19 sampai 20 yang disampaikan Bang Dewa tadi, Paulus pun mengaku dirinya disalibkan, tapi dia hidup. Ya, di dalam kitab lain Yesus juga dikatakan disalibkan. Ternyata Wahyu 11 nomor 8 pun ada Tuhan yang disalibkan. Dari ketiga data ini saja, ya benar kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan tentang siapa yang mereka salibkan. Benar kan? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang mereka salibkan. Tiga data ini saja udah bingung kalian siapa yang disalibkan. Jangan abang bawakan Yesus di semua penyalipan, Bang. Kalau Tap-tap layar penyalipan teman-teman itu sama Love Orange, izin di sana teman-teman ada di bawah. penyalipan, Kayaknya abang goyang bawa nih Yesus Komal. ke sana. Di sana ada penyalipan, abang bawa Yesus ke sana. Karena memang di masa itu hukuman bagi orang yang telah melanggar itu hukumannya penyalipan loh, Bang. Jadi jangan abang samakan setiap ada penyalipan abang katakan Yesus di sana di Masalahnya dalam Wahyu 11 nomor 8 yang disalibkan Tuhan juga. Mau baca enggak di mana Tuhan mereka disalibkan? Tuhan juga itu. Tuhan mereka ini sekarang siapa, Bang? Tuhan mereka ini siapa dibilang di sana? Ya itu urusan Mereka ini- karena mereka ini dalam siapa, itu coba? banyak Tuhanmu. Itu urusan kau, itu PR kau. Makanya kalian jadi umat jangan umat pemalas, tahu terima bersih saja, masuk ke mulut telan. Kau belajarlah, kau kaji, kau tanya pendetamu. Gak mungkin aku yang menjelaskan imanmu, itu udah offside. Aku menjelaskan Biblemu, itu sudah offside. Kau cari tahu Tuhan siapa yang disalibkan. Ya, persoalan tentang Tuhan siapa itu bukan persoalan, cuman yang ada persoalan itu Masalahnya gini, Bang. ada Tuhan selain Setiap- Yesus. Masalah gini, Bang. Setiap ada tertulis penyalipan di Alkitab itu abang kaitkan dengan Tuhan Yesus. Masalahnya ini Itu Tuhan abang loh. salah. Ini kau tengok ini, Tuhan yang disalibkan. Di sini tertulis Tuhan. Tengok ini. Nih. Persoalannya ini nih. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan? Nih, misalkan lagi. Tuhan nih. Jelas dia Bang Daeng, agak besar sedikit lagi Daeng, kurang jelas dia. Nanti bukan Tuhan Nah, suara besar pula lagi. dia bilang nanti. Udah beli besar nih. Anak Asia. Ternyata Tuhan yang disalibkan dalam Biblemu itu bukan cuma Yesus saja Tuhan kau. Yang muncul pertanyaan, Tuhan yang mana harus kau ikutin ini? Tuhan yang disalib di Bukit Golgota atau Tuhan yang disalib di Mesir? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Jawab, Tuhan yang mana? Ya udah lari dia. Kenapa kau? Kalau yang kalau dibuka ongkep udah merah mukanya itu. Ya enggak aja kau. Makanya aku heran sampai detik ini kalian masih Kristen, heran aku. Jadi benar kan kata Allah dalam Al-Quran kan, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang mereka salibkan. Benar, karena berdasarkan ketiga data yang disampaikan oleh Bang Dewa tadi, kalian pun bingung siapa sebenarnya disalibkan. Maka tidaklah penting juga buat kami mengetahui siapa yang disalibkan. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kabur pasienmu Bang Dewa. Ya siap. Ini ada Pak Kapten aja, dari Pak Kapten Cina ini. Ya Pak Kapten Cina,
apa yang mau disampaikan setelah tadi Dewa berdiskusi dengan mereka? Terlalu banyak ayat kontradiksi, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu mengatakan benar, yang satu mengatakan salah. Ayat mana yang mau harus diikuti? Apakah masih mau mempertahankan yang namanya keimanan seperti itu? Itu adalah iman buta seperti itu. Cinta boleh buta, iman tidak boleh buta. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Yesus tanpa melihat mereka. Kita tidak melihat mereka, tetapi iman kita tidak boleh iman buta, harus bersandar kepada yang namanya kitab suci. Silakan Pak Kapten. Iya bang. Nggak bisa ngomong siapa? Baik, kalau tidak bisa ngomong seperti itu, kenapa abang tidak mempelajari Al-Quran saja bang? Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam bang. Yang penting abang belajar dulu saja. Silakan nanti bedakan mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Ini kan saya kan. Oke, sebentar ya, saya sapa tamu dulu ya. Suparto Tambunan. Suparto Tambunan. Itu. Kenapa tuh? Agama apa? Agama apa? Nggak ada. Nggak ada agama? Ya. Udah malu kau mengakui agamamu? Udah jijik kau dengan agamamu? Kau tahu. Jijik kau dengan agamamu? Dengan penyanyi. Ngapain kau minta naik ke atas? Nggak ada, kepencet. Kau buat nyemak-nyemak komal aja. Dia Kristen itu. Kemarin pernah berdiskusi. Iya. sama Kristen. Udah jijik dia sama agama, tahu aku Kristen, dia sering minta naik, tapi udah jijik dia dengan agamanya, nggak berani ngakui lagi. Tapi gini loh abang naga, saudara kita non muslim ini kalau dia bicaranya udah mulai lemah-lemah itu sebenarnya melodinya udah mulai masuk sebenarnya itu. Kayak abang anak Hasian Enggak tadi juga lah Ustaz Has. Bukti mamaku ngomong lemah lembut yang dengan aku, masih beliau kafir. Oh iya. Dan saya mau Enggak tanya, juga Bang. nya itu. Ya silakan Bang Kapten, ada Ustaz Asis sini, silakan. Enggak, kan saya pernah dengar kan yang disalibkan itu kan Yudas. Yudas sama Paulus itu beda apa satu orang yang sama bang? Ya kalau menurut cerita iman kalian pribadi yang dua orang yang berbeda itu. Dua orang yang berbeda ya bang? Iya, karena tidak ada catatan dalam Bible didapati di mana Yudas itu mendeklarasikan iman Kristen, nggak ada. Sementara berdasarkan Kapitel 11 nomor 26, Paulus mendeklarasikan iman Kristen. Kan gitu, berarti dua pribadi yang berbeda, Yudas dan juga Paulus. Saya di sini cuma mencari kebenaran bang. Siapa tahu dapat hidayah. Amin. Siap. Gitu kan. Siap bang. Abang Mau untuk mencari yang jangan dihujat ya, Bang. cair dong, cair. Dewa minta mawar aja ya, soalnya banyak pernyataan Dewa yang menohok, takutnya apa sih namanya? Takutnya kena ban. Boleh Dewa ngemis mawar satu orang satu dari 5 orang. Pak Persaba satu aja udah. Sudah. Cukup. Cukup udah. Sudah cukup. Ya, gimana Pak Kapten? Tadi kan Pak Kapten sudah meragukan akan yang namanya Bible, mengenai soal penyaliban, terlalu banyak intrik di dalam Bible itu sendiri. Bahkan ya, ayat-ayat Bible itu salah satunya Yesus bisa yang namanya merubah wajah. Yesus bisa merubah wajah, itu ayatnya ada itu. Dan Yesus sendiri apa sih namanya? Dewa sampai nggak bisa ngomong ini, nggak ada pertanyaan soalnya ini. Silakan Pak Kapten. Ini bang, saya kan lebih ragu kepada iman saya kan gini bang. Kan saya pernah lihat VT kan di luar juga di Thailand gitu ya bang. Kok pendeta nikahin sesama jenis itu gimana itu konsepnya? Ayo ya Robi. Temanya jangan itu bang, temanya jangan itu. Tema yang lain aja, mengenai soal Islam aja bang. Soal Islam aja, jangan itu. Ya, jadi gini bang, intinya hal itu diperbolehkan tidak sama Tuhan bang.
Iya, masa Bang Kapten. Tuhan menciptakan wanita dan Iya, iya, laki-laki kok. iya, saya tanya kepada abang. Abang kan seorang makhluk manusia yang beriman kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan hal tersebut? Ketika ada seorang ulama, pembesar agama, pemuka agama, menghalalkan pernikahan sesama jenis, apakah itu menurut Anda disetujui oleh Tuhan? Enggak disetujui. Gimana bang? Negara aja tidak Tidak setuju. Iya, iya. Tuhan melarang agar kita menikah dengan sesama jenis karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dijadikan pasangan, untuk berpasang-pasangan. Kenapa harus sesama jenis? Jadi itu adalah oknum, bukan oknum lah, bukan, itu adalah agama bang, agama yang memperbolehkan. Bahkan di negara Eropa sana, di Amerika sana, ada kitab pelangi, ada kitab suci pelangi bang. Nah, itu agamanya apa kalau bukan Kristen? Apakah masih mau Anda menjadi Kristen sampai sekarang ini? Kok baru dengar mas ya bang, baru dengar kita. Iya, ada kitab pelangi bang. Makanya di sana, di luar sana tuh mereka legal bang, legal. Contoh kayak kita si Ragil aja dulu, orang Indonesia, dan dia sendiri pun orang Muslim, menikah sama laki-laki orang Jerman, dan dia menikah di sana. Kalau di sini mana boleh bang? Di sana memang ada aturan. Kalau di sini jelas bang, hukum yang kita pakai adalah hukum yang pernah dibawa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu. Tapi kalau di luar sana, Eropa sana yang mayoritas Kristen, mereka sesuka hati karena Kristen itu bukan ajaran. Kristen itu bukan agama. Seharusnya yang dikatakan agama itu mendidik manusia agar menjadi lebih benar, lebih baik, lebih bagus, lebih tertib, lebih berakal, lebih beradab, lebih bersopan santun. Itu tujuan daripada kita berkeyakinan, kita beragama. Tapi nyatanya di dalam kubu kekristenan tak sedikit pun firman Tuhan di dalam Bible itu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua firman Tuhan yang disampaikan dalam Bible itu semuanya perkataan Tuhan yang sia-sia belaka. Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya tindakan kejahatan itu tidaklah kita benarkan. Kita sebagai manusia aja tidak membenarkan sesuatu hal yang jahat, apalagi Tuhan. Tuhan tidak membenarkan sesuatu yang jahat itu dijadikan benar. Nggak pernah Tuhan seperti itu. Tapi justru Kristen ini membunuh orang yang benar dan melepaskan dan menyelamatkan orang yang bersalah. Nah, kalau kita pakai ilmu ataupun doktrin Kristen di seluruh dunia, maka hancur kita bang. Yang tinggal orang jahat semua. Yang tinggal pasti akan orang jahat semua, karena orang jahat ini diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang benar ini dibunuh, di bumi hanguskan. Seperti itu. Itu kalau kita mengikuti doktrin gereja. Tapi kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, niscaya dunia akan menjadi damai. Yesus saja ketika mengatakan, ketika hendak dia pamit, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, shalom aku tinggalkan kepadamu. Apa itu artinya? Keselamatan. Apa itu keselamatan? Islam. Itu kata Yesus bang, kan kata saya. Iya. Nah, siapa yang mewarisi ajaran Kristus kalau Yesus kalau bukan Nabi Muhammad? Erik. Izin sedikit bernarasi Bang Faruk, Bang Angin. Abang Kapten ini, Siapa musik? Oh, Bang Kapten, musik Bang Kapten, jangan dekat musik Bang Kapten. Ada teman-teman Abang Tolha kayaknya itu, Abang Tolha di itu. Bukan, ini akun Tolha saya punya Ustaz. Aku di Gini Abang Faruk, sebenarnya beliau ini, Abang Kapten ini, ibarat beliau itu seorang tamu, udah di pintu mau masuk ke dalam ini Bang, ya kan? Saya sebentar ini tadi teringat dengan firman Allah itu pada surah Ali Imran ya, ayat 100 berapa ya? Ayat 133 ya, kalau nggak salah ya. Apalagi yang ditunggu di hari yang fitrah, di bulan Syawal, ya kan? Pasca Ramadan, ya kan? Abang belum tentu loh matahari nanti masih melihat loh sebelum maghrib ini terbenam Bang. Belum tentu Bang, karena kita nggak tahu umur Bang. Mumpung Abang di sini di Komal yang menurut
kami Muslim Akomal yang inilah istimewa luar biasa lah Abang Faruk ini. Abang ada di sini, ya bersegeralah untuk kebaikan itu, untuk fitrah itu. Pasti kita bisa membimbing abang bang, tapi ya itu intinya itu tapi dari hati nurani abang gitu kan, bukan ada unsur paksaan gitu loh bang, ya kan. Inilah perintah Allah itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, itu bang. Harus bersegera bang. Jadi abang tinggalkan keraguan-raguan itu, abang tinggal ke lembaran lama, abang mulai lembaran baru. Ya, itu bang, itu saran bang ya. Kalau abang mau pada saat sekarang ini abang bisa di Islam kalau gitu bang. Karena saya yakin abang kapten ini bukan sehari 2 hari di TikTok ini, bukan sehari 2 hari mendengarkan ceramah Islam gitu kan. Nah, itu lanjut. Ya silakan Bang Kapten. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Kapten? Bang Kapten, kalau perihal tentang hidayah itu hak prerogatif dari Allah ya. Jika Allah berkehendak hari ini juga disyahadah. Tapi jika Allah tidak berkehendak, seperti bukan apa? hari ini bang, menit ini bang, saya pandu kalau dia mau bang. Saya udah biasa Ya, mengislamkan saudara kita dari sana. kalau memang Allah telah tetapkan, kalau memang Allah tetapkan hidayah atas dia, tapi kalau memang Allah tidak menetapkan hidayah atas dia, sementara kebenaran itu sudah ada di depan mata dia, maka dia nggak boleh lagi menyalahkan Allah. Kebenaran kan sudah kutunjukkan di hadapanmu, cuman hanya saja kau tidak mau menerimanya. Tapi baik dan buruknya atas dirimu, kau sendiri yang menentukannya. Karena apa? Kau telah kutitipkan akal, kata Allah. Maka ketika nanti kau dihadapkan pada adabku, tak lagi kau menyalahkan siapapun, tapi yang kau salahkan adalah dirimu sendiri. Kita hanya bisa mendoakan saja, berdoakan kebaikan kepada seluruh alam semesta, berdoakan kebaikan buat saudara kita yang seiman seakidah maupun di saudara-saudara seiman, saudara-saudara kita tidak seiman seakidah. Tapi tidak ada paksaan dalam Islam, semua tergantung sama Bang Kaptennya, tidak tergantung kepada kita. Kalau ditanya mau kayak mana Faruk, ya kalau mau Bang Kaptennya syahadat, tapi tidak boleh. Islam itu berdiri bukan berdasarkan mau Bang Faruk. Ya, Islam itu berdiri atas 2 hukum, sunatullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bang Kapten gimana? Ada lagi Bang Kapten biar kita lanjut diskusinya lagi. Teman-teman Kristen yang baik hati dan rajin menabungnya kita naikkan lagi. Bang Kapten. Amin. Bang Azlan Otoman. Kapten, mungkin beliau lagi noise itu. Oke, silakan moderator dinaikkan lagi adik-adik Kristennya, silakan. Intinya kapanpun itu, ya Bang Kapten, kita siap membantumu dan kita siap mendukungmu selama itu mengarah kepada kebaikan. Oke. Cancer, Cancer. Joy Hirawan, selamat bergabung. Joy, Masya Allah, syukron Bang Muhammad. Rong, cair dong. Bersabarlah kau. Teman-teman, kabar baik ini ya, gondrong sudah kembali ke dindingnya ya. Setelah kemarin dia lompat ke paret, dijemput dia, didapati di paret Perbaungan. Dia sudah kembali. Kemarin tuh dia lompat, dia lari dia ketika mau dihapus tatonya yang bertuliskan RT di atas segala RT. Lompat dia, takut dia nengok setrika. Karena dia sendiri kan di waktu malam takbiran dia minta, "Ruk, aku minta tolong ini Ruk," kata dia. Apalagi gue bilang, "Hapuslah tatoku," kata dia. Kau pikir ngapus tato nggak mahal? Itu hitungan persenti. Sementara tato di paha kau tuh besar kali, tulisannya RT di atas segala RT. Percuma juga aku bercelana kalau masih ada tato ini. Jelek kali ku tengok. Kita punya awan-awan. Yang murah itu di daerah Perbaungan. Ya kan, ku bawalah dia. Udah ku bilang sama dia, ada ini tapi menghapusnya pakai setrika. Janganlah. Aku nggak bisa berbuat apapun atas diriku Faruk, kata dia. Nggak ada lagi, kalau kamu mau segera inilah, aku bilang.
Nah, oleh dia, kuantarkan dia semalam kan ke sana. Nengok setrikanya kabur dia. Kabur dia sambil mikul-mikul kayu. Aku nggak bisa berbuat apapun atas diriku, Farok, katanya. Jadi begitu teman-teman ya, Gondrong udah kembali lagi setelah satu malaman dia menghilang teman-teman ya. Ya kita doakanlah yang baik ya untuk si Gondrong ya. Bilang sama dia, tahu kalau bikin tato jangan bertuliskan RT di atas segala RT. Kok gambar nasi bungkus di bawahnya tulisan Sakyo Sakato, tulis gitu Sakyo. Jadi kalau kau lapar, kau ambil nasi bungkus jatah tuh nasi bungkusnya kau makan, itu bisa jadi anti lapar. Itu ada di atas laser itu bang mahal. Siapa yang mau menghapus tato? Siapa Bang Baruk? Si Gondrong kawanku bang, dia nggak bercelana. Baik. Oh, kalau toh mau menghapus tato, di Bogor ada seorang kiai, cukup dengan bacaan aja. Kalau misalkan ada yang tertarik, silahkan ya. Itu sudah terbukti, sama Dewa sendiri terbukti itu, Bang Baruk. Bilang asli bang. Dewa bukan bohong ya, asli. Dewa bukan bohong. Dewa punya tato di sini, Bang Baruk. Ini tato, besarkan deh. Ya, ini tidak ada bekas sama sekali itu. Ini tato pohon beringin Bang Baruk di sini, tapi hilang. Sama kiai Akarnya itu dibacain. tinggal akarnya. Akarnya tapi Bang Baruk permanen ini. Akarnya. Baru pohon dewa. Ada akal ini. Eri pohon jengkol sama pohon pete pun nggak bangga dia. Si Eri pohon jengkol sama pohon pete di badannya. Udah dihapus Eri? Cuma akarnya permanen itu sampai Udah, sekarang nggak hilang. Udah dihapus tuh. Nah, sekarang tatoku lagi orang lagi ngambil apa, lagi nyolok pohon mangga. Itu ada di paha kiri. Kenapa Abang Mahadewa, kenapa Abang Kapten itu menghilang? Iya, Pak Kapten. Silakan Iya. Pak Kapten. Tadi kan Abang Mahadewa itu menyarankan supaya mempelajari agama Islam dulu kan gitu kan? Iya. Ya Bang Kapten ya. Ustaz, sepertinya Tadi mikrofonnya dimatikan, Pak. salah satu di antaranya itu yang perlu Abang telaah itu pada surah Ali Imran ayat 185 ya Abang Dewa kalau tidak salah ya Bang ya. Ayat Ininya gimana bang? Iya ayat 85 ya, 85 ya. Wa may yabtaghi ghairal islam 85 Bang. Wa fala may yabtaghi yuqbala ghairal minhu islam wa huwa fil akhirati minal khasirin. khasirin kan gitu kan. Itu dulu Abang pelajari dulu kalau umpamanya Abang merasa masih hatinya belum terbuka ya pada saat ini, coba nanti malam ditelaah itu Bang, karena tadi itu saran dari Abang Mahadewa loh untuk mempelajari agama Islam. Salah satu kutipan firman Allah pada surah Ali Imran ayat 85 Bang. Lanjut Abang Faruk, Abang Mahadewa. Gini bang, kan soal mengenai itu ya bang, diislamkan itu ya. Tadi kan mengenai tato. Saya kan tatoan. Apakah boleh bang? Harus dihapus dulu apa gimana? nggak perlu bang. Itu penyakit. Nggak perlu Bang, nggak perlu. Tato itu nggak menghalangi seorang masuk Islam ya. Musik, tolong di mute musik. Ini secara langsung YouTube. Musik. Captain Tapi musik ya. gini Bang Kapten, di saat Abang itu mengikrarkan satu keislaman atau keimanan itu tidak sedikit loh tantangan yang akan Abang hadapi. Karena itu akan pasti ada ujiannya dari Allah gitu kan. Am hasibtum ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Pasti diuji dan dicoba Abang itu. Habis kuat mana nanti kemana Abang gitu kan. Itu nanti dulu aja Ustaz. Ya, Kalau lanjut. nanti dulu Ustaz, kalau memang dia mau Islam, kita jangan, ketika seseorang itu belum bersyahadat, jangan dulu kita sampaikan kepada dia sesuatu yang akan dihadapi. Takutnya itu nanti menjadi alasan ya untuk dia untuk mundur dulu lagi, balik ke belakang, tidak jadi mengutarakan atau menjaharkan imannya gitu loh Ustaz. Kalau perihal tato tadi nggak masalah Bang Kaptennya, ada tato sebesar apapun di dalam tubuhmu itu, di tubuhmu itu nggak usah kau hapus, karena itu akan menyakitimu gitu loh.
Di dalam Islam kami tidak boleh menyakiti tubuh kami, gitu loh. Kalau tentang cerita Bang Faruk tadi, si gondrong tak bercelana tadi, dia yang meminta, bukan aku yang minta. Dia sendiri yang meminta supaya dihapuskan tatonya di paha dia sebelah kanan kalau nggak salah itu. Tertuliskan RT di atas segala RT. Bang Kapten ya, naikkan lagi teman-teman Gersen. Teman-teman Gersen yang lain Bang Naga, mungkin Bang Kaptennya masih butuh waktu berpikir. Aku intinya gitu aja, kalau memang hari ini Allah berkehendak dia syahadat, ya akan dia kejar kita. Syahadatkan aku, syahadatkan aku, syahadatkan aku, gitu loh. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, sampai seperti apapun kita menyampaikannya, ya tetap. Kalau Ya, Kapten masih ada musik, jangan dibuka dulu. Kena YouTube orang, ada beberapa YouTube yang di share langsung nih. ya. Oke, BM Putra, selamat gabung BM Putra. BM Putra, di DM Bang Faldo, kalau malu DM Bang Dewanya ya. Abang mau bertanya tapi malu, DM saja dia Bang Faldo ya. BM Putra. Siap, dengan senang hati Pak Kapten ya. Nanti tukeran WA boleh. Dan sebenarnya begini ya Pak Kapten ya, Dewa tidak mau suujon, tetapi arah-arah pembicaraan Pak Kapten itu banyak pernyataan yang menyerang kekristenan di situ ya. Dewa tidak mau suujon, tetapi bisa nggak memberikan satu bukti nanti kepada Dewa kalau Pak Kapten itu adalah benar-benar seorang Kristen. Dewa tidak mau kena framing oleh siapapun juga Pak Kapten. Ya, kalau benar itu Kristen, ya silakan pelajari Islam dengan baik. Ilmu Al-Quran itu seperti air. Ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati, sebagaimana air akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ya, Pak Kapten ya, nanti DM ke Dewa, kita tukeran WA, boleh nanti Dewa pengen tahu bukti apakah benar Pak Kapten ini Kristen atau bukan. Ya Pak Kapten ya, boleh ya. Oke, Anang Maruf, selamat bergabung Anang Maruf. Anang Maruf, Ya, ya, ya Islam Kristen. Islam. Ya, Assalamualaikum, silakan Bang, ada yang sampaikan Bang. Ayo teman-temannya, tolong bantu tap layarnya, di share, terus love orange-nya teman-temannya. Kalau ada koinnya teman-teman, tolong di absen love orange-nya, berikut kita. Di share teman-teman. Saya mendoakan semoga Bang Faruk jadi host yang besar, bisa bikin orang yang non Muslim masuk Islam. Amin. Bukan membikinkan, itu hidayah dari Allah Bang. Salah. Iya. Hidayah dari Allah. Kami tidak bisa memaksa orang. Ya nggak apa-apa, Iya, dipahami benar. aja Bang, dipahami. Maksud beliau itu sebenarnya itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha, itu Bang. Itu maksud beliau itu sebenarnya. Benar Bang, tujuan saya ini kan karena Tuhan itu akan bikin orang masuk Islam karena kan lantaran. Siapa tahu kita cuma berusaha ngasih yang terbaik sama teman-teman kita, terus dia tertarik kan masuk Islam, kita tambah saudara gitu, tujuan saya, maksud saya gitu. Ini ada yang lucu di bawah ya, namanya Siti Sigalingging. Namanya Islam sih, tapi ya cara itunya aneh. Pengemis kumpul koin. Level aja ente tidak ada, yang ngasih orang lain, yang kepanasan ente. Iya. Gimana Tolong ini, yang Siti? punya koin tebar-tebar dong sama kami. Izin teman-teman yang punya koin, berikan sama kami izin teman-temannya. Oten itu. Coten Tenggiri. Beli koin dong biar tahu harga. Gimana sih? Kalau aku pribadi Bang Naga, ya aku pribadi Bang Naga, aku nggak peduli ketika dikatakan aku itu ngemis koin, bener. Bro, cair bro, mengeri jalan bro. Aku udah bilang, aku live ya beberapa pekan ini aku live cari koin. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, aku mesti belikan juga si gondrong temanku yang nggak bercelana. Yang kedua, aku harus belikan kolor dia gambar SpongeBob. Yang ketiga, aku harus beli pisau cukur untuk dia. Yang keempat, dia mau pulang ke rumah bapaknya, duduk di sebelah kanan bapaknya, dan itu butuh ongkos yang besar. Dan yang kelima, ini persoalan terakhir lagi, ini lagi persoalan, dia minta dihapus tato di pahanya yang bertuliskan RT di atas segala RT. Bukankah semua itu butuh biaya? Beda. Iya, sementara orang yang mengunjungi dia seminggu sekali nggak peduli dengan kondisinya. Nggak peduli Kalau dengan saya- kondisi dia. Gitu loh.
Kalau saya butuh koin mau beli mobil ini. Siapa orang nyumbang mau beli mobil biar enak jalan sama yang merepet anak-anak. aja ini. Naikkan Oten. Naikkan Oten. Enggak ada, dirimu ada jadi yang dijadikan hotel dulu mau enggak? Maruf, ada lagi Anang Maruf. Anang Maruf. Mungkin Iya, dia Bang. mau beli kaos kali. Mau beli kaos Pak Anang. Ini Mau beli kaos? berapa kaosnya ini. Ah, bener tuh. Wih, mantap. Jelek kali kaosnya. Bayar itu kan? Wih, Bayar kan? mantap. Bayar nggak Bang Baru? Ya. Ya Kalau bayar silakan ya. kita- Kalau Bang ada Faruk, yang Bang Faruk, kalau coba, ada yang coba Bang Faruk lengan tangannya diangkat Bang. Coba lengan tangannya diangkat. Nih. Ah, ditarik lagi Bang, ditarik. Bajunya diturunkan lagi. Kayak gitulah tadi, kayak gitu tadi. Diturunkan lengan ini bajunya. bicep, itu, dia yang- mau yang- lihat bicep, mau lihat bicep. Jadi teman-teman, ini kaos saya beli dari Bang Dewa, kurasa sudah ada 6 bulan Bang Dewa ya, betul nggak? Ya. Ya, Lebih ya. kurasa ya? Betul. Lebih. Lebih kurasa ya. Nah, Ah. dan ini sudah dicuci berkali-kali. Tengok sablonnya teman-teman. Masih bagus nggak sablonnya? Masih bagus. Bahkan tulisan di sini kan apa? Zuma Uniriva Faruk. Nah ini. Nah, di sini. Zuma Dewa. Faruk Dewa. Kok Bang Naga Dewa. di situ gimana? Bang Dewa. Naga, Bang Naga di mana namanya di situ? Ini di pinggir loh. Drong cair Bang Mama. Drong cair. Ini posisi sablonnya ini di pinggir ini loh teman-teman. Kalau ini maaf cakap teman-teman ya, kalau ini sablon kelas abal-abal, ini pasti pecah lepas. Ini sampai ujungnya saja. Besarkan lagi. Ini juga. Ini. Ya siap. Ah, tuh Bang Erik. Nah, ini ujung garis-garisnya nih teman-teman, nggak ada yang lepas. Nah, nggak ada yang lepas ini ujung ini. Itu buktinya ya, memang kaosnya berkualitas. Yang kedua, teman-teman, ya, bahannya ini tebal teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini jahitan kerannya ini teman-teman. Nih, lipatan kerannya ini. Ini bahannya ini tebal. Bahan tebal pun tidak panas karena apa? Bahan tebalnya ini memiliki pori-pori yang cukup besar pada kainnya. Jadi angin itu bisa masuk. Nah, bisa keluar masuk anginnya. Dan jahitannya itu nyaman teman-teman. Jahitannya nyaman. Jadi kalau aku kaos sekarang memang kemana-mana aku pakai kaosnya Bang Dewa semua rata-rata. Ini. Ya. Tuh punya Bang Erik tuh. Apa ini? Lerik, Melalui ya. beli melalui saya 350.000, kalau melalui Bang Dewa 200. Pilih yang mana? Itu yang pegel, weh. Yang pegel itu. Itu yang 150. Yang Bang Faruk yang 200. Keren lah pokoknya, keren teman-teman, keren. Ya bagi Kita teman-teman bisa menggunakan foto guru Iya. Zuma, kita tempelkan sama kita gitu, boleh istri, suami istri boleh, atau Iya. anak-anak kita juga boleh, keinginan. bebas. Untuk kaos sekedar kaos santai teman-teman ya. Yang berminat boleh DM ke Bang Dewa, bisa dibicarakan ya. Desain kaosnya seperti apa, mau kaosnya itu gambar siapa, ya dengan apologet siapapun. Kalau gambar Bang Faruk, Bang Zuma, Uniriva, itu Nora, ini semua sudah dapat restu. Kita sudah bolehkan ke Bang Dewa untuk memproduksinya ya. Tapi jika kalian minta apologet yang lain misalkan, itu nanti izin dulu nanti Bang Dewanya izin nggak apalagi Islam itu ketika wajahnya ditaruh gitu loh. Iya. Kan gitu kan Bang Dewa kan. Nanti saya sekali lagi ya. rencana Ada satu mau pakai apologet foto bom aja nanti. yang Dewa tidak mau bikin, perempuan ya, bahkan boleh dibilang najis Dewa sama dia, nggak akan Dewa bikinin walaupun mau dibayar berapapun juga. Ya. Siapa? Rasmi? Dewa nggak usah nyebutin orangnya, pokoknya najis aja Dewa bikinin punya dia. Yudi. Jadi begitu teman-teman ya, silakan DM ke Bang Dewanya. Iya, Li. Harga bervariasi, bentar Bang Naga sekali lagi. Harga bervariasi, ada yang 150.000, ada yang 200.000, ada yang 250.000 Bang Dewa ya. Nggak ada, 250 nggak ada. Loh, itu aku yang kemarin itu yang orange itu yang orange. 200. Ah, kemarin 2,5. Nggak, 2 itu. Hah?
Dua, Bang Faruk itu dua kemarin Tidak, jadinya. bayangkan Bang Acong itu aku pesan dua, itu satu warna hitam, satu warna orange. Itu yang 150 Bang Faruk. Yang 150 itu. Iya. Yang 200 itu Lacoste ini yang dipakai oleh Bang Faruk. Lacoste. Nah, Ya, Hanya siap. untuk Mikana gratis bang nggak? Berarti yang paling mahal itu 200 ya? betul. Ya, yang termahal 200. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung. Silakan teman-teman ya. Ya, tapi boleh juga lah. Ya, jadi meskipun kau saya tidak nyaman ya demi saudara kita Bang Dewa ya nggak apa-apa lah sekali-sekali ya kan. Oke, Udin Lee tak bergabung. Kalau aku nyaman-nyaman aja Bang, semuanya hadiah. Ini request gambar. Ya kalian kalau mau Semuanya mereknya Casio, kasih orang. itu nggak bisa. Tapi kalau gambar Bang Dewa bisa, karena Bang Dewa pun kan gondrong. Aku ada kaos bertiga antara aku, Bang Zuma, sama Bang Dewa. Karena ada itu gambar. Nanti kapan-kapan aku pakai lah. Bertiga kami di situ. Gondrong kok Bang Dewa di situ, itu bisa juga. Kirim ke Malaysia bisa. Bang Dewa pernah mengirim ke Malaysia. Bahkan paling jauh Bang Dewa pernah kirim ke Australia kok Bang ya, enggak Bang? Australia Ke pernah. Hong Kong. Australia. Ke Hong Kong. Ke Hong Kong Ke pernah. Hong Kong, Le. Ke Hong Kong. Oke, Judin Lee sama bergabung. Bang Mikana bisa. Tanya sama Bang Dewa ya. Ya kalian mau desain gambarnya kayak mana boleh. Koordinasi ke Bang Dewa. Oke, Bang Judin sama bergabung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Silakan, Bang Judin. Bang, boleh tanya tentang Ya, silakan. Bible? 250 bang harganya bang. Tetek lahir. Keluarganya. Iya, dan juga Bang Faruk beliau kan menjual madu ya. Nah, jadi dari hasil keuntungan beliau itu bukan untuk dipakainya sendiri, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk dikumpulkan untuk menjadi kaya, tidak. Beliau jual madu ada tujuan tertentu, yaitu membayar gaji ya dari seorang pembimbing, beberapa orang pembimbing yang dimana pembimbing ini mengajarkan anak-anak TPA belajar mengaji. Jadi itu semua keuntungan itu untuk membayarkan gaji para guru-guru ngaji, gitu ya Bang Paru ya, Le Paru ya. Jadi saudaraku, kalau ada yang berniat membantu saudaraku Bang Faruk ya, Le Faruk ya, belilah madu beliau gitu. Jadi sehingga guru-guru ngaji tersebut bisa menerima namanya upah ataupun gaji gitu, seperti itu. Ya kalaupun tidak sanggup membeli madu, ya minimal gift pun boleh lah. Saya rasa seperti itulah, membantu beliau juga. Dan Masya Allah, dengan metode yang Bang Faruk lakukan selama ini, anak-anak tersebut diiming-imingi dengan uang jajan agar mereka termotivasi untuk mau belajar mengaji, membaca Al-Quran, kan begitu. Nah tentunya kita kan mengetahui tentang Islam itu bagaimana pahala jariah yang kita dapatkan, karena itu adalah ajaran pada Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu naga bonar itu, Le. Kebenar dari abang. Jadi begitu teman-teman ya, Masya Allah. Jadi ya bantulah saudara kita Le Faruk, karena beliau kan hanya memiliki satu beban, artinya dia memiliki satu pekerjaan yang kita ketahui beliau itu adalah, maaf ya, bukan kita merendahkan ya, beliau ada seorang security ya, mungkin gaji beliau hanya cukup untuk keluarganya saja, kan begitu. Di samping itu beliau juga ada TPA, di mana anak-anak di situ banyak yang mengaji, dan ada juga pengajar-pengajar yang butuh namanya gaji ataupun apapun itu Moderator nggak namanya. ada kerja Seperti ya, itu. ditutup, Silakan ditutup ya, yang, izin teman-teman, yang kamera ya. dibantu oleh Faruk. Ya. Yang tahu siapa ini? Bang Naga. Ya. Memang kalau di awal bulan teman-teman, awal bulan itu bisa dikatakan adalah waktu di mana Bang Faruk pusing.
apa saya harus menyiapkan ya honor para guru-guru ini tadi. Tapi ya pagi ini alhamdulillah ya Bang Farouk sudah transfer ya untuk honor 1 orang guru. Sudah saya transfer. Jadi saya memberikan honor kepada mereka itu tidak global. Karena saya mungkin minta izin kepada mereka, nanti ambil rezeki ya kan satu-satu dulu, yang cukup dulu gitu. Saya kasih honor, saya kasih honor. Mungkin di sini bisa dibuka ya bentar ya. Masih ada kok Bang Farouk. Iya, ataupun kalau mau langsung bisa minta nomor rekening Bang Farouk, DM beliau. Contoh kayak ini apapun, bentar ya. insya Allah beliau pasti terima. Ini saya tunjuk contohnya nih, bentar ya. Mana ini Najmi? Nih. Besarkan Le Farouk, host. Dia besar sendiri dia. Yang tidak aja. Ini ya teman-teman ya, tengok wawanya ya. Cepat ini ya, nanti takutnya kena ban nih. Sudah? Udah. Oke, sekarang lihat angkanya ya. Ini angkanya 1, 2, 3. Oke, udah. Cepat-cepat jar kita. Udah besarkan dulu. Biar enak promosinya, madunya. Ini untuk yang Iwafila di bawah, ini yang dibilang sama Erik tadi ya, yang Erik yang turunkan tadi, yang dibilang komplangi sampai di WA aku pikir siapa tadi telepon sampai 2 kali ya, suara kayak komplangi. Nah, ini madu yang dijual oleh Bang Farouk ya, harga madu 180 di luar ongkir, yang dilayani khusus Sumatera ya, Sumatera dan Pulau Jawa, Jabotabek ya. Untuk Kalimantan, itu Erik, besarkan dirimu Erik. Kau pun ada yang besarkan kau lah Erik. Kau tadi beli tadi enggak kau kasih nampak sampelnya, dasar kau Erik. Kau, udah langsung ngomong. Ya, inilah dia buktinya saya ikut andil ya dalam, ya mudah-mudahan Allah memperluas rezeki saya dan keluarga saya, itu aja. Karena niat saya suci untuk membantu saudara. Jadi kalau misalnya tidak sanggup dengan harga segitu, ya mungkin dengan nilai 10.000, mungkin 20.000 nih saya, itu tidak akan ditolak oleh saudara kita. Karena tadinya sebenarnya Le Farouk ini tidak mau menggunakan yang namanya guru ngaji, pengajar ya. Karena ada salah satu dari antara kita donatur ya, memberikan satu solusi bahwasannya saran lah, sebaiknya anak-anak itu dibimbing oleh guru-guru pengajar. Tadi cuman Bang Farouk aja sendiri yang melakukan hal tersebut, yang menjadi pembimbing ataupun pengajar. Ternyata semakin lama semakin banyak. Alhasil donatur tadi menyarankan agar mengambil beberapa orang pengajar untuk mengajar anak-anak tersebut. Alhasil sudah berjalan 1-2 bulan, orang tersebut meninggalkan Le Farouk. Tidak tahu lagi di mana rimbanya. Yang awalnya sih lancar, ya kan, 1-2 bulan lancar. Ternyata di bulan berikutnya kebingungan Le Farouk, sehingga ya bagaimanapun juga sudah menjadi tugasnya, sudah menjadi kewajibannya. Alhasil sebagian dari gaji beliau itu disisihkan untuk membayar para pengajar tersebut, begitu saudaraku. Jangan ke saya, ke Le Farouk aja, saudaraku. Izin, maaf, bukan saya menolak Yang rezeki, agak tidak. keras sedikit Eri, kalau tuh promosi tuh keris, jangan waktu dengan Oten, Ya, jangan keras-keras. Kalau kita keras kepada Oten, kalau kepada teman saudara muslim itu kita harus lemah lembut. Karena namanya promosinya kita agak keras, suaranya agak keras gitu promosinya. Oh, sudahlah. Saya rasa sudah paham ya teman-teman di bawah. Begitu, terima kasih, syukron, barakallah yang sudah memberikan gift hadiah apa segala macam itu. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga dimudahkan segala urusannya, rezekinya juga diperluas oleh Allah, dilancarkan segala urusannya, baik itu buang air besar, buang air kecil, semoga segalanya itu lancar lah gitu ya teman-teman ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Lanjut.
Ini Babang Faruk kemarin pas waktu Babang Faruk ini masih di rumah mertuanya ya? Belum, Atau cair bapaknya, ya? belum, masih. Libur. Itu kan ada yang di bawah kemarin, kadang ada saudara cair juga lagi. Ada saudara kita yang ingin sedekah 10.000 ya kan? Mungkin 20.000 yang diminta nomor dananya itu macam mana Bang Faruk? Udah mulai dibuat? Belum Buki, belum. Oke, jadi ini saya sampaikan lagi nih teman-teman ya. Program dari TPA ini ada banyak. Yang pertama, proses ajar mengajar di mana anak-anak itu diajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, diajari Iqra, diajari tilawah, diajari tajwid. Itulah. Dan kita juga punya program ya untuk para guru-guru, ya, guru-guru untuk para imam-imam sholat di sekitar daerah Bang Faruk itu. Bang Faruk juga siapkan majelis tahsin untuk memperbaiki bacaan Quran mereka. Setidaknya mereka ketika menjadi imam baca Al-Fatihah mereka itu, ya, bacaan Al-Fatihah mereka itu benar menurut disiplin ilmu tajwid. Dan alhamdulillah guru pembimbingnya itu adalah guru yang bersanad. Pemegang sanad, guru beliau adalah pemegang sanad ke-30 dari Suriah, dan beliau juga memiliki beberapa sanad untuk bacaan Al-Fatihah baik dari Suriah dan juga sanad bacaan Al-Fatihah dari Mesir. Memang guru yang Bang Faruk rekrut ini ada satu guru, memang beliau itu saya anggap sebagai pembina juga di TPA. Dia beliau seorang ustadz, dan dengan ilmu beliau ya sedikit sumbangsi yang beliau sampaikan, pikiran beliau sampaikan untuk memajukan ya majelis taklim di daerah di musolah yang menjadi markas dari TPA Bang Faruk. Selain itu, ya TPA ini juga memiliki beberapa anak yatim, di mana anak yatim ini yang menjadi pemikiran dari TPA Bang Faruk ini. Jadi sudah kita anggap seperti keluarga. Ketika memiliki kekurangan atau kebutuhan boleh DM ke Bang Faruknya. Selain itu kita juga bukan mempekerjakan ya, atau bukan mempekerjakan lah. Kita memberikan honor beberapa marbot ya di bawah naungan TPA Bang Faruk, di mana honor mereka itu ya diberikan dari sahabat Bang Faruk, ya, baik dari koin-koin yang kalian berikan ya, atau sedekah atau infak langsung yang kalian berikan ya. 2 di daerah Medan, 1 di daerah Nganjuk ya marbotnya. Kenapa? Kalau di daerah Medan ini beberapa kali Bang Faruk berkunjung ke musola tersebut, saya dapati, maaf cakap, musola itu kotor sekali. Musolanya kotor sekali. Saya tanya sama ketua BKM-nya, siapa ini yang bertugas membersihkan musola di tempat kalian ini? Tidak ada yang bertugas wajib membersihkan musola. Mau bersihkan loh. Kalau kayak gini kotoran cicak berserak di sini, bagaimana kalian bisa sholat seperti ini? Ini kan banyak kejebakan Batman-nya. Gimana kalau kau carikan orang yang mau mendedikasikan sedikit waktunya membersihkan musola ini, nanti setiap bulannya insya Allah akan kita berikan honor ya, meskipun honornya tidak UMR ya. Itu bisa lah ya, dia gunakan atau menjadi penyemangat untuk dia membersihkan musola. Alhamdulillah dia dapat. Jadi program kita itu untuk memberikan honor kepada para marbot, dan juga kita punya program juga ya, membagikan sedekah kepada saudara muslim kita yang kurang beruntung. Karena apa? Tak cukup argumentasi kita lawan kepada para misionaris. Misionaris ini pun mendatangi, sasaran para misionaris itu adalah saudara muslim kita yang fakir, yang memiliki kebutuhan yang kekurangan dalam hal ekonomi. Jadi Bang Faruk juga bikin program menyoroti saudara-saudara muslim di sekitar daerah Bang Faruk atau di luar sekitar ya, atau bahkan dapat informasi dari teman jika ada saudara muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan membutuhkan bahan sembako, insya Allah kita akan datang ke sana membagikan sembako gratis kepada mereka. Untuk kegiatan sendiri teman-teman bisa lihat ya di channel YouTube-nya Bang Faruk, dari Faruk Syanipar 44. Kenapa? Terkadang mungkin teman-teman yang ngerti kenapa dia harus di-share, dipublish di YouTube, kan itu bersih, nanti takutnya ria. Ya terserah teman-teman menilai begitu, tapi saya pribadi kenapa saya share di situ, karena itu amanah dari beberapa orang, harus saya share supaya orang yang menitipkan amanah itu tahu bahwasanya nih loh, amanah yang kau titipkan telah saya salurkan kemari. Karena orang yang menitipkan amanah itu bukan satu orang. Kalau cuma satu orang, ada memang beberapa teman-teman ya, dia pribadi, Bang Faruk aku titip, misalkan kayak kemarin tuh Zara 300.000 ya, itu nggak perlu saya share kan gitu, karena satu orang saya kirimkan apanya, titipannya, saya kasih bukti pengirimannya atau bukti penyerahannya gitu loh. Nanti kalau Bang Faruk sempat ke sana, karena antara rumah Bang Faruk dengan rumah Zara itu jauh. Ini masih suasana lebaran, saya belum sempat berkunjung ke sana. Tapi kalau dia lebih dari satu orang, itu akan saya upload di YouTube supaya teman-teman bisa menyaksikan bersama ya teman-teman. Yang berikutnya apalagi program kita, nah Bang Faruk juga berupaya untuk memperhatikan
ya memperhatikan kesejahteraan siapa? Imam-imam masjid, imam-imam sholat di masjid maupun di musola yang telah mendedikasikan waktunya, mendedikasikan dirinya untuk menjadi imam di musola atau di masjid, dengan ketentuan ketika Bang Faruk datang sholat berjamaah ke situ dengan tujuan ingin berbagi, Bang Faruk akan memberikan, ya sahabat Bang Faruk akan memberikan hadiah sebesar 500.000 bagi imam-imam ya yang ketika dia sholat jahar bacaan Al-Fatihahnya itu ya sudah baik menurut disiplin ilmu tajwid. Dan jika memang belum lulus, dia tidak akan diberikan. Tujuannya apa? Supaya ada giroh daripada imam ini tadi, belajar memperbaiki bacaan, terkhusus ya bacaan Al-Fatihah, karena bacaan Al-Fatihah itu bagian dari 13 rukun sholat, kan gitu. Tak benar atau salah baca Al-Fatihahnya ya, Imam Sulaiman Ar-Ruhi sendiri mengatakan maka sholatnya batal. Jadi itu beberapa program kita, teman-teman. Lanjut kita naikkan teman-teman opennya yang mau berdiskusi. Oke, sebelum diambil sama itu Nora, ini ada beberapa taping yang saya baca. Yang minta nomor rek Bang Faruk, silakan DM ya, DM Bang Faruk, di DM ya, nomor reknya ya, di DM aja Bang Faruk, insya Allah nanti dikasih nomor wawa sekalian. Nanti silakan DM beliau, di follow aja dulu, di follow beliau dulu, insya Allah setelah di follow nanti di DM, biar Bang Faruk, ini udah ada nomor reknya di bawah ya, mandi sendiri ya. Itu nomor reknya mandi sendiri, silakan di screenshot. Ya, mandi sendiri. Saya tinggalkan moderator kan orang di sini udah waktu sholat. Silakan ngambil itu Nora. Iya, karena saya tidak lagi sholat memang. Enggak, di charger. Enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ituku, jangan marah-marah, senyum ya, bulan puasa hari raya kita. Saya tadi lagi marah-marah. Ya maklum saja, Nora lagi kaki di atas, kepala di bawah. Nggak boleh. Mak, kata anakku dari tadi Meos mau minta HP, tidak boleh main HP. Saya hukum dia. Ya, pergilah. Bunda, sebelum asar di sini udah beduk, Dewa nanti izin 20 menit. Ini Dewa ucapkan terima kasih ya kepada Bunda siapa namanya, Dewa lupa ya. Kan kemarin itu Dewa sempat minta vacuum cleaner ya untuk masjid. Alhamdulillah Bunda, ada yang ngebeliin vacuum cleaner buat masjid dan itu barangnya sudah sampai dan insya Allah itu sudah Dewa sampaikan ke masjid ya. Bagi ada yang mau nyumbang misalkan sejadah ya, sejadah, karpet. Kalau Dewa sih jujur aja Bunda, Dewa lagi ngumpulin uang buat beli AC buat di masjid. Soalnya Jumatan ini kan panas di masjid. Dewa lagi ngumpulin uang. Jangan AC, kipas angin aja. Kipas angin udah ada tapi nggak bisa Bunda, kipas angin yang gimana dulu. Oh gitu ya, tapi pengennya sih Dewa AC supaya nyaman gitu, jadi Jumatan itu adem pada saat Jumatan aja. Karena begini, kalau yang namanya Jumatan itu kan banyak Bang, AC tidak cukup satu walaupun dia berapa PK, karena manusianya bertumpuk di situ. Itu tapi saya pelajari, 5 AC saja baru cukup. Nah itu bayangkan, gitu. Listriknya lagi. Ya enggak apa-apa kalau ada yang minat mau nyumbang berupa AC ya. Dewa ingat ya, Dewa tidak menerima uang ya. Tidak menerima uang. Ada yang mau beli sejadah, silakan kirimkan ke DM ke alamat Dewa ya. Kirimkan karpet, sejadah ataupun AC lah. AC, Dewa butuh AC. Kalau ada silakan. Tapi ngomong-ngomong ini ada nggak yang kesetanan? Takutnya ada yang kesetanan Muslim. Kalau Kristen wajar kesetanan ya. Tapi kalau Muslim ada yang kesetanan ketika kita minta donasi. Nah, masa Dewa mesti nyebutin orangnya di sini? Donat aja di sini. Bang Dewa donat. Nanti kena ban. Oh iya donat. Iya donat ya. COD Bang Dewa, apa yang COD ya? Dewa izin 20 menit buat asar. Terima kasih kepada Bang Faruk. Iya. Nanti Dewa masuk lagi. Lanjut. Mungkin setrika lagi belum Bang Dewa. Setrika untuk apa? Orang untuk di masjid. Ya barangkali banyak kumannya kan gampangan. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin buat rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Karpetnya udah ada Bang Dewa.
Belum Bunda, belum. Oh, karpetnya belum. Bang Dokter Randes, silakan di DM Bang Dewanya. Jangan dibilangin jangan nerima uang itu Bunda. Tidak menerima uang, barangnya aja Kalaupun langsung juga kirim. mau menitip uang nggak masalah, dibelikan karpetnya, Nggak. dikirim. Takut Dewa, nggak, uang mah jangan. Nggak apa-apa, capek kali dia mengirimkan karpet dari Kalimantan mau pergi ke Jakarta. Iya, masalahnya kan ukurannya kan beliau nggak tahu Bang Dewa. Yang tahu kan Bang Dewa di sana. Iyalah. Nanti beliau Sekarang begini, ukurannya kan harus bagi yang sesuai itu. bisa memberikan berupa barang, tapi di daerah yang masih terjangkau ya silakan. Gitu loh. Tapi kalau yang mau menitipkan berupa uang, nanti dibelanjakan Bang Dewa, nanti diberikan, dikirimkan bukti apanya semua, gitu aja udah. Lagian begini ya, segala sesuatu tergantung niat, ya. Terlepas bagaimanapun niat orang itu dibuat jadi menyimpang, itu urusan dia dengan Allah. Saya begitu aja, simple gitu loh. Tergantung dari Betul. niat. Kalau Bang Dewa keberatan biar saya saja yang megang. Nanti kalau masalah itu urusan di belakang, di akhirat kita ketemu. Thank you Bang Rudi. Jadi niat kita itu memberi satu bukan untuk ria memang, tetapi kita mau menjadikan itu adalah pahala amal jariah kita nanti. Kan itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah gitu loh. Ya, izin itu, syukron, jazakumullah khair buat Noreng atas nama Arsyad Harimansyah. Ya, beliau telah berinfak bersedekah. Jangan disebutkan namanya hamba Allah aja. Nggak mau. Nggak boleh. Ya, 200.000 rupiah, syukran Bang ya. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih. Merinding aku merinding. Nggak boleh. Nggak mau Mama. Ya, Parsaba. Selamat malam. Di sini masih sore di sini. Gas. Dari tadi ngeyel itu gas. Masih sore di sini tuh. Jangan macam-macam. Parsaba. Apa? Asibuan mereka. Asibuan. Biado kabar. Sehat do. Sehat. Alhamdulillah. Mengalang do. Hai malam takbirani. Alame. BPK do. BPK. Amang tahe. Biado. Ustadz Has itu Ustadz Has. Taunya aku. Tahunya itu. Sehat ya Bang ya, sehat selalu untuk keluarga semua. Alhamdulillah sehat. Itu sehat. Ya. Alhamdulillah. Ini si Tolha ini sebenarnya siapa nih? Kristen atau Islam? Tolha, banyak kali koin kau. Kau berarti Muslim di sini kau ya? Numpang cari koin aja kau. Seperti itulah para oten-oten ketika menuduh kita memberitakan kebenaran sesungguhnya Yesus bukanlah Tuhan, ya kan? Yang Kristen yang mau naik silakan berdiskusi dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala di sini menantimu dengan senang hati, tanpa adanya perpuluhan, tanpa adanya pemaksaan pada keimanan. Silakan, sekalipun kau menyembah sendal jepit itu tidak masalah bagi saya. Tetapi bisakah engkau menerangkan bisa sendal jepit itu membawa manfaat bagimu atau memberikan rezeki kepadamu, memberikan nafas kepadamu? Tetapi di sini ternyata dia punya Tuhan oten di lubang hidung. Ayub 27 nomor 3. Ternyata roh Tuhan ada di dalam upilnya orang oten, kurang asam. Ini penerjemahnya Elai. Tolong kau telah menghujat Tuhan kamu. Kau mengatakan roh Tuhan ada di dalam hidung. Cemananya itu. Aduh. Ya, Bang Bunda Fab Begas, betul. Kenapa kau ketawa, si Dolok? Pernah gak timbul? Apa masalah kau? Yang pasti kan ada sianiparnya, Bunda. Entah abang, ini abang atau Bunda.
Kan ada sianiparnya, udah betul itu. Kalau salah kirim pun juga, ya itu nggak rezeki dia lah. Aduh, barakallah untuk saudara-saudara yang sudah support dengan koinnya ya. Setan apa di dalam hidung? Yang pasti bukan Lucifer. Begini ya, mereka mengatakan ada setan di dalam hidungnya umat muslim. Kita 5 kali sehari itu selalu membasuh hidung kita ketika kita berwudu, ya kan? Mandi pun, ya kan? Nah, jangankan itu, kita bersin saja, kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kan kalau kita bersin keluar tuh setannya, ya kan? Lagian tidak masalah, emang apa juga di dalam hidung. Ya kan? Thank you Bang Rudi. Nah, masalahnya ini di dalam Ayub 27 nomor 3, roh Tuhan berada di dalam lubang hidungmu. Kalau kau dengan anakmu ingusan, jangan dibuang. Menempel roh Tuhan kamu. Nempel. Kebanjiran itu, kebanjiran. Dibilang begini kan itu. Turunlah ingus anaknya. Dibilangnya begini sama bapaknya. Oh Pak, apa? Ingusku keluar Pak. Weh, jangan kau keluarkan nak. Kenapa Pak? Weh, ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan. Datang mamanya kan asik kan. Ini kan ya. Ini kan lagi. Barulah dibilang anaknya begini. Oh, ini lagi mengeluarkan roh Tuhan pula ini. Mute dulu nih si Supanto. Terus dibilang mamanya kan, weh, bukan kalau ingusmi, kalau aku nyoho katanya kan, buang dulu ingusmi itu. Tapi dibilang bapak, mak jangan dibuang. Kenapa jangan dibuang? Yang jorok kali lah bapakku itu. Tapi ada tuh pak, mak katanya, ada roh Tuhan di ingusku. Kurang anjir bapakmu katanya. Padahal dibacakan, ya mak, udah kau baca Ayub 27 nomor 3. Roh Tuhan ada di dalam kalau mak. Oh iya ya, jadi mereka satu keluarga akhirnya usaha menampung ingus biar tidak keluar. Rasain lah itu. Sampai si anak demam tinggi. Sampai si anak demam tinggi menahankan ingus tadi supaya kan. Akhirnya si anak pun kembali ke rumah bapak. Dia berobat ke dokter. Kenapa anak bapak? Kalau itu baru tenang. Diam dulu Supanto, tenang dulu. Kenapa gak dibuang ingus anaknya? Katanya. Itulah Pak, ternyata di dalam sikap kami ada roh Tuhan di dalam hidung. Rupanya ingusnya sampai ke paru-paru. Harus jatuh giginya itu, ketawa itu. Kering giginya nanti itu. Biado kitab mi. Karesteng. Hiang itu nian non. Gak apa-apa itu, gak apa-apa hiang. Kubasahin lagi dengan air. Masalahnya ada roh Tuhan di dalam hidung kau tuh cemana? Minal aidin wal faizin dulu itu. Minal aidin wal faizin ya. Silakan. Iya. Masih ada kue lebaran? Gak ada lagi, udah habis dimakan sama si siapa? Si Baluap. Astagfirullah, si Baluap itu nggak sopan itu. Sopannya dia, suka-suka dia lah. Nggak boleh suka-suka, masa dia habisin. Suka-suka dia, mau jadi manusia, mau jadi Tuhan, terserah. Mana si Baluap itu? Kangen aku sama dia, salam dulu sama dia. Agama apa bang? Aku agama itu apa, Bang? nggak ada agama aku. Gak ada agama, terus kenapa kau naik ke sini? Ini diskusi lintas agama. Kau nggak ada Iyanya. kau di sini. Bukan diskusi soal hidup ini. Mau mati kau bang? Mau mati kau? Ya semua mau matinya ini, macam mana adekku ini ya? Kau duluan aja lah bang. Itu kita nggak tahu siapa yang duluan. Nggak, kau mau mau mati, kafir bang? mau nggak kafir dia, kita nggak tahu siapa yang duluan. Di KTP-mu tertulis agama Jangan. apa bang? Itu negara kita yang bikin itu. Iya, kalau di KTP-mu kau agama apa? Agama apa kau? Itu kata orang itu nih. bukan malu aku adek. Bukan malu aku adek. Agama apa kau? Makanya
Itu karena orang itunya itu karena memang harus dibikin ya. Terserah kalian lah, aku bilang. Iya, jadi agama apa? Udah aku bilang tadi itu. Kalau soal namanya bukan kalau yang namanya disebut agama, aku nggak punya agama. Ya agama apa kau kalau di KTP? Di KTP-mu aja. Aku tunjukin KTP ku nanti ku foto ku kirim sama adek. Kau usah agama apa kau, Kristen kah, Islam kah? Aduh, cantik kau, Pak. Buddha. Marga apa? Ada gitu? Siapa adekku? Enggak, adek lah. Suami Lakiku. udah ada suami. Iya. Lakiku. Jangan sebut si Gondrong itu, nggak ada marganya si Gondrong. Iya, oh iya. Iya. Enggak dibikin marganya dia. Enggak, walaupun dia sudah ada salibnya di Tarutung kan, nggak dibikin. Astaga, Aku ya. rencana aku mau buat penjahitan. Cocok lah penjahitan. Kan Oh lagi ya, di atas, oh ya, rumahnya dia. Manjat dia. Iya, koyak dia berarti. Koyak dia. Iya, koyak. Jadi begini, nomboruki itu baru hari tonang itu, Bunda Maria itu baru hari tonang nomboruki itu. Ku bilang sama nomboruku kan, nomboruku itu paribanku kenapa telanjang terus kau buat? Gitulah Nor, katanya sabarlah kau nengoknya, tak tahan aku. Selalu aku doakan sama pendeta-pendeta di jama-jama aku. Nengok gayamu mau ku gigit aja lah. Mau ku gigit aja lah. Di jama-jama aku, ya Gondrong jama-jama lah si Nora. Malu kali aku di jama-jama aku. Suka kau digigit, Dek? Nah? Suka digigit? Aku pernah digigit. Suat. Tulangmu di sini, kau nanti kudege kau nanti. Mau gak kudege? Oh. Tulangmu di sini, kau nggak sopan kau. Maaf tulang, marga apa rupanya tulang? Maaf tulang, maaf. Jangan tanya-tanya kau dari tadi itu menggede-gede. Margantung. Ya. Jadi kok bisa kau bilang kau tulangku? Panjatan. Kok kau bisa bilang kau tulangku? Ya suka-suka aja. Gak boleh sembarangan. Ya suka-suka aja. Gak boleh sembarangan bilang-bilang tulang. Tulang itu apa? Holi-holi kan? Oh iya nya, oh holi-holi punya dong rupanya Persaba. Persaba ini. Kau itu, cemananya kau? Kau agama apa kau? Juga kau tengok. Persaba tadi itu yang mancing-mancing. Oh, belum bisa kau penke. Mau ku tengok dulu aja gantengmu. Kalau mungkin kau dari si Gondrong ya. Gondrong mana aja itu? Bawahnya lebih gondrong lagi dia itu. Di bawahnya? Emang udah pernah ku tengok bawahnya? Enggak. Mampus kau. Sakit hati dia kan? Nampak kali dia oten. Sakit hati dia waktu di roasting. Saya merosting saya punya pariban. Itu pariban saya marga penjahitan. Dia belum pulang. Gimana itu? Udah aman? Apanya itu? Untuk beli sempanya udah aman? Udah aman itu? Ini pun juga gimana nih yang pembeli sempak ini? Yang keren saya di sini, saya di sini sudah moderator ya. Sorry, saya sudah moderator ternyata. Yang mau naik ini kok Islam semua. Ya, Nde Caro. Nde. Onde Caro, ulanglah Caro. Nora, I love you. Halo Munif. Ya, Don. Nasril. Nas.
Halo, Dian. Dian Siagian. Dian.